Dan Puskesmas Wele. Puskesmas Wele. Puskesmas Wele. Sekali lagi panggil Puskesmas Wele. Dan ada Puskesmas Watugong. Sudah siap? Puskesmas Watugong. Teman-teman panitia mungkin bisa di cross check kembali Puskesmas Wele atau Watugong. Lihat juga. Silakan kelompok A. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Serlina Haryati. Saya bekerja di Poskesdes Jangandir. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Serlina Haryati. Saya bekerja di Poskesdes Rejang Nandir. Yang di bagian kanan saya, perkenalkan, nama lengkap saya Claudia Helena Ren, biasa dipanggil Ren. Saya bekerja di Poskesdes Menge, wilayah kerja Puskesmas Lena. Terima kasih. yang di sebelah kiri saya, Perkenalkan, nama saya Marcelina Ima, biasa dipanggil Elin, bekerja di Poskesdes Tanggar. Yel. Puskesmas Pano, siap. Puskesmas Lena, siap, sehat, luar biasa. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita berikan tangan dulu untuk Puskesmas Lena. Staf Selanjutnya kelompok B dari Puskesmas Mall. Silakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yasinta Marestuti Rosana. Saya bekerja di Poskesdes Waikiki sebagai bidan. Di sebelah kiri saya, perkenalkan, nama lengkap saya Imelda Dadas, biasa dipanggil Melda. Saya bekerja sebagai perawat di Poskesdes Waikiki. Terima kasih. sebelah kanan saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Yasinta Irdamaya, biasa dipanggil Santri. Saya bekerja di Puskesdes Waikiki sebagai bidan. Baik, Yel dari Puskesmas Mo. Puskesmas Mo, semangat, semangat, semangat. Bangkit Puskesmasku. Puskesmas Mo, siap, siap, siap. Sehat masyarakatku. Di depan Bapak Ibu terdapat 3 orang dewan juri. Saya akan memperkenalkan. Yang pertama, Ibu Maria Detenari selaku Kabid Pasienkes dan SDMK P2M. Yang kedua adalah Bapak Titus Donus sebagai Kabid di bidang Yankesmas. Dan yang ketiga ada Ibu Christina Luhur sebagai Kepala Seksi Kesehatan Ibu Anak. Baik, sebelum kita memulai acara kita pada hari ini, izinkan saya membaca urusan objek. Yang pertama, peserta lomba sudah cermat terdiri dari 3 orang yang dipilih dari Pustu, Poskesdes dan Polides. Semua benar ya? Sudah. Yang kedua, pada soal wajib, MC akan menyebut dan memanggil jubir salah satu regu untuk mengambil amplop paket soal di meja dewan juri. Selanjutnya, MC langsung membuka amplop tersebut dan membacakan pertanyaan sampai selesai dan dijawab oleh regu yang bersangkutan. Yang ketiga, masih pada soal wajib, MC membaca tuntas pertanyaan untuk regu yang bersangkutan sebagaimana disebut pada poin 2 di atas dari nomor 1 sampai dengan 10. Setelah itu baru memanggil
lebih regunya. Yang keempat, jumlah pertanyaan pada soal wajib ada 10 dan pada soal rebutan berjumlah 5 butir soal. Jawaban pada soal wajib hanya bisa disampaikan oleh juru bicara, sedangkan pada soal rebutan bisa dijawab oleh seluruh peserta. Pada pertanyaan rebutan, peserta bisa menjawab pertanyaan setelah soal selesai dibaca dengan cara mengangkat bendera dan akan ditunjuk oleh dewan juri berdasarkan yang tercepat. Setelah itu, gong dibunyikan baru mulai dijawab. Waktunya 5 detik. Ketentuan skor nilai pada pertanyaan wajib, jawaban benar diberi nilai 100 dan jawaban salah diberi nilai 0. Apabila terdapat pernyataan maka tetap diberi nilai minus 100. Pertanyaan tidak dilempar, baik itu pertanyaan wajib maupun pertanyaan rebutan. Pada pertanyaan wajib, rentang waktu antara selesai baca pertanyaan dan peserta mulai menjawab lamanya 10 detik. Sedangkan untuk babak rebutan 5 detik. Dan yang terakhir, keputusan dewan juri adalah mutlak dan tidak bisa diganggu. Beri waktu, siap? Pertanyaan pertama untuk kelompok A. Yang dimaksud fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non-spesifik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan atau pelayanan kesehatan lainnya menurut Menteri Dalam Negeri nomor 28 tahun 2021 adalah, saya ulangi, yang dimaksud fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non-spesialistik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan atau pelayanan kesehatan lainnya menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 28 tahun 2021 adalah Puskesmas. Bagaimana dewan juri? Jawaban benar nilai 100. Yang kedua, pertanyaan merupakan pilihan ganda. Yang dimaksud dengan posyandu remaja adalah A. Posyandu yang bersumber dari remaja yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, dan untuk remaja. B. Posyandu yang bersumber dari puskesmas yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, dan untuk remaja. C. Posyandu yang bersumber dari dinas kesehatan yang dikelola dan diselenggarakan dari dan oleh untuk remaja. D. Posyandu yang bersumber dari pemerintah yang dikelola dan diselenggarakan dari dan oleh untuk remaja. Saya ulangi, yang dimaksudkan dengan posyandu remaja adalah A. Posyandu yang bersumber dari remaja yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, dan untuk remaja. B. Posyandu yang bersumber dari puskesmas yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, dan untuk remaja. C. Posyandu yang bersumber dari dinas kesehatan yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, dan untuk remaja. D. Posyandu yang bersumber dari pemerintah yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, dan untuk remaja. D. Jawaban salah nilai 0. Seperti dengan mana suaranya? Pertanyaan ketiga. Kepanjangan dari PHBS adalah, saya ulangi, kepanjangan dari PHBS adalah Perilaku
hidup bersih dan sehat. Pertanyaan keempat. Aku adalah vitamin larut dalam air. Aku adalah obat pilihan utama untuk calon ibu yang mengalami morning sickness. Aku dapat digunakan untuk ibu hamil yang mengalami mual-mual. Siapakah aku? Saya ulangi. Aku adalah vitamin larut dalam air. Aku adalah obat pilihan utama untuk calon ibu yang mengalami morning sickness. Aku dapat digunakan untuk ibu hamil yang mengalami mual-mual. Siapakah aku? Vitamin B6. Kita lanjut pertanyaan nomor. Maaf. Pertanyaan kelima. Mohon maaf Dewan Juri. Di dalam Permenkes nomor 43 tahun 2019 dikatakan salah satu prinsip penyelenggaraan puskesmas yaitu keterpaduan dan kesinambungan. Pernyataan tersebut benar atau salah? Benar. Jawaban benar nilai 100. Pertanyaan ke-6. Pada pasien anak diare karena infeksi bakteri, pemberian antibiotika dan probiotik dengan aturan pakai A. diminum bersama, B. tidak diminum bersama. Saya ulangi. Pada pasien anak diare karena infeksi bakteri, pemberian antibiotika dan probiotik dengan aturan pakai A. diminum bersama, B. tidak diminum bersama. B. Tidak minum bersama. Jawaban benar nilai 100. Nomor 7. Kegiatan atau serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik dari aspek fisik, kimia, biologi maupun sosial, guna mencegah penyakit dan atau gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh faktor resiko lingkungan, merupakan konsep dasar pelayanan kesehatan lingkungan di puskesmas. Benar atau salah? Benar. Bagaimana Dewan Juri? Sudah dijawab. Lanjut. Kalau ulang lagi sebentar sanksi. Jawabannya Dalam jawabannya benar nilai 100. Sekali lagi untuk Puskesmas Lena, pertanyaan akan saya bacakan 2 kali, kecuali untuk babak rebutan nanti. Setelah gong dibunyikan, baru peserta diperbolehkan untuk menjawab. Ini kesempatan yang terakhir, nanti saya diulangi lagi, kita akan mendapatkan sanksi dari Dewan Juri. Ya. Pertanyaan ke-8. Ayo kita bergerak. Apa nama aplikasi yang digunakan untuk mengukur kebugaran jasmani? Sekali lagi, apa nama aplikasi yang digunakan untuk mengukur kebugaran jasmani? Jika dijawab nilai 0. Semangat. Nomor 9. Kapan saat yang tepat untuk mencuci tangan?
A. Sebelum makan, B. Setelah buang air besar, C. Sebelum memegang bayi, D. Sebelum tidur. Jawaban benar nilai 100. Pertanyaan yang terakhir, pilihan ganda. Berdasarkan kemampuan pelayanan, puskesmas dikategorikan menjadi A. Puskesmas kawasan perkotaan, B. Puskesmas kawasan pedesaan, C. Puskesmas kawasan terpencil dan sangat terpencil, D. Puskesmas non rawat inap dan rawat inap. Saya ulangi, berdasarkan kemampuan pelayanan, puskesmas dikategorikan menjadi A. Puskesmas kawasan perkotaan, B. Puskesmas kawasan pedesaan, C. Puskesmas kawasan terpencil dan sangat terpencil, D. Puskesmas non rawat inap dan rawat inap. B. Jawaban benar nilai 100. Baik, kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk puskesmas Lembang. Kita lanjut kepada tim B. Nomor 1. Siap puskesmas Mo? Siap. Apa kepanjangan dari MTBM dan MTBS? Saya ulangi, apa kepanjangan dari MTBM dan MTBS? Manajemen terpadu balita sakit dengan manajemen terpadu Jawaban satunya benar, satunya salah, 50. Pertanyaan kedua. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang mengatur tentang puskesmas mengacu pada Permenkes nomor A. 65 tahun 2015, B. 21 tahun 2014, C. 54 tahun 2015, D. nomor 43 tahun 2019. Saya ulangi. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang mengatur tentang puskesmas mengacu pada Permenkes nomor A. 65 tahun 2015, B. 21 tahun 2014, C. 54 tahun 2015, dan D. 43 tahun 2019. B. Jawaban salah, poin 0. Nomor 3. Kemampuan tubuh untuk melakukan pekerjaan sehari-hari tanpa kelelahan fisik yang berarti dan masih memiliki tenaga cadangan untuk melakukan pekerjaan mendadak disebut, saya ulangi, kemampuan tubuh untuk melakukan pekerjaan sehari-hari tanpa kelelahan fisik yang berarti dan masih memiliki tenaga cadangan untuk melakukan pekerjaan mendadak disebut Tidak dijawab, poin 0. Pertanyaan nomor 4, disimak baik-baik, benar atau salah. Ya.
Hal atau keadaan peristiwa yang berkaitan dengan kualitas media lingkungan yang mempengaruhi atau berkontribusi terhadap terjadinya penyakit dan atau gangguan kesehatan disebut faktor resiko lingkungan. Saya ulangi, benar atau salah pernyataan di bawah ini? Hal, keadaan atau peristiwa yang berkaitan dengan kualitas media lingkungan yang mempengaruhi atau berkontribusi terhadap terjadinya penyakit dan atau gangguan kesehatan disebut faktor resiko lingkungan. Benar. Penonton tenang. Jangan Jawaban benar, poin 100. Pertanyaan kelima. Sebutkan kategori puskesmas berdasarkan karakteristik wilayah kerjanya. Puskesmas A dan Puskesmas B. Jawaban salah, poin 0. Pertanyaan ke-6. Ayo semangat. Jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iuran yang dibayar oleh pemerintah merupakan pengertian dari, saya ulangi, jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iuran yang telah dibayar oleh pemerintah merupakan pengertian dari BPJS. Jawaban salah, poin 0. Nomor 7. Ada berapa indikator yang termuat dalam PHBS? Saya ulangi, ada berapa indikator yang termuat dalam PHBS? Ada 12. Jawaban salah, poin 0. Pertanyaan ke-8. Tujuan posyandu remaja antara lain kecuali. Tujuan posyandu remaja antara lain kecuali A. Mendekatkan akses dan meningkatkan cakupan layanan kesehatan bagi remaja. B. Meningkatkan peran remaja dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. C. Meningkatkan keterampilan hidup sehat. D. Menambah pertemanan dan pengetahuan tentang pendidikan anak sekolah. D. Jawaban benar, poin 100. Pertanyaan nomor 9. Aku adalah obat anti hipertensi. Aku bekerja dengan cara menghambat kalsium masuk ke kanalnya. Sayangnya, aku tidak boleh digunakan untuk ibu hamil dan menyusui. Efek sampingku dapat menyebabkan pembengkakan pada kaki atau pergelangan kaki. Siapakah aku? Saya ulangi, aku adalah obat anti hipertensi. Aku bekerja dengan cara menghambat kalsium masuk ke kanalnya. Sayangnya,
Aku tidak boleh digunakan untuk ibu hamil dan menyusui. Efek sampingku dapat menyebabkan pembengkakan pada kaki atau pergelangan kaki. Siapakah aku? Kaptopril. Jawaban salah, poin 0. Baik, pertanyaan yang terakhir buat Mok, ayo Mok semangat. Ini merupakan pertanyaan pilihan ganda. Disimak baik-baik. Pemberian zinc pada tata laksana diare adalah A. Selama 10 sampai 14 hari meskipun diare telah sembuh. B. Selama 3 hari. B. Jawaban salah, poin 0. Baik, kita lanjut untuk babak yang kedua, yaitu babak pembukaan. Waktu yang digunakan untuk menjawab hanya 5 detik. Jadi setelah gong berbunyi baru boleh menjawab. Penentuan siapa yang menjawab akan ditentukan oleh juri berdasarkan kecepatan Bapak Ibu mengangkat bendera yang ada di meja Bapak Ibu. Jangan lupa pada saat mengangkat bendera disebutkan nama puskesmasnya. Perlu simulasi? Perlu? Peserta jawab. Perlu. Kita Harus ikut mano kurang 100. Kita bisa mulai, Bapak Ibu Dewan Juri. Siap. Jadi waktu siap? Pertanyaan pertama. Apa kepanjangan dari TPPS? Tidak ada yang menjawab. Pas. Tidak ada yang mengangkat bendera. Berarti tidak ada yang bisa menjawab ya. Baik, kita lanjut ke nomor yang kedua. Apa nama aplikasi yang digunakan untuk menginput data stunting? Lena. Jawaban benar nilai 100. Pertanyaan ketiga. Benar atau salah pernyataan berikut? Menggunakan sumur sebagai sumber air minum agar hemat biaya merupakan bentuk kegiatan germas. Lena. Salah. Jawaban benar nilai 100. Pertanyaan keempat. Vaksin BCG yang sudah dibuka hanya dapat dipakai maksimal titik-titik jam. Lena. Beda.
2 jam. 6 jam. Tidak dilupakan. Jawaban salah. Indra. Pertanyaan terakhir, ayo Mok. Pertanyaan pilihan ganda. Indikasi dari obat CTM adalah A. Anti alergi, B. Penurun panas. Mok. Anti alergi. Baik, pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir untuk babak ini. Saya akan bacakan skor untuk kedua kelompok pada babak yang ketiga. Untuk Puskesmas Lenang memperoleh nilai 900, tepuk tangan untuk kelompok. Dan Puskesmas Mok 350. Jadi masuk ke babak semifinal kelompok Lenang.